ini dari game designer sama programmer di Stellanal. Tahun lalu saya ngerilis game action RPG namanya Uncharted di tim dan di konsol juga. Dan sekarang lagi ongoing bikin project baru. Mungkin beberapa minggu ke depan bakal ada lowongan game designer. Kalau misalnya yang tertarik bikin game PC sama ke Switch sama konsol, mungkin bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi lah. Tapi tidak hari ini, karena hari ini mau belajar tentang AI, terutama pakai metode behavior tree. Kenapa aku pilih topik ini? Karena sebenarnya aku udah mulai dengar beberapa developer tuh pakai behavior tree, terutama karena beberapa udah pakai Unreal Engine ya. Jadi karena di situ udah ada built-in, jadi mulai ada tuh beberapa obrolan tentang behavior tree. Dan semoga ini nanti bisa jadi berguna sih. Pertama, apa itu behavior tree? Behavior tree simpelnya dia adalah sebuah tree. Jadi dia adalah hierarchy node, di mana dia yang mengatur gimana sebuah AI itu mengambil keputusan. Jadi di gambar ini adalah salah satu contoh behavior tree yang sangat sederhana ya. Di situ kan ada start node, ada selector, sequence, terus ada action node. Action node-nya itu kayak misalnya order food, cook healthy meal, itu adalah action node. Dan apa itu selector sama sequence itu nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi. Tapi kurang lebih itu strukturnya kayak gini. Oke, ngomongin game engine. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang pakai Unity. Unity lumayan. Unreal Engine? Oh enggak. Jarang banget ya. Oke, jadi di behavior tree itu kalau kalian pakai Unreal Engine itu udah ada built-in di sana. Jadi kalian udah bisa langsung bikin kayak di sini. Ini punyanya si Unreal nih. Dan emang sebenarnya dibanding lain tuh dia paling bagus sih, karena dia sendiri kan bikin feature engine-nya tuh langsung dipakai di game yang dia bikin gitu loh. Jadi lebih istilahnya lebih battle tested ya dibanding engine lain gitu. Kemudian ada Unity. Kalau Unity ini sayang sekali tidak menyediakan behavior tree. Jadi dari kalian harus beli nama pluginnya Node Canvas, itu yang aku pakai sekarang. Ada lagi namanya Behavior Designer. Kalau Node Canvas itu dia sebenarnya lebih all in one package ya. Jadi ada FSM, ada apa lagi ya? Ada visual scripting sama ada behavior tree. Dan itu sebenarnya kalian bisa beli terpisah sih kalau pengen lebih murah. Atau opsi terakhir ya bikin sendiri. Kalau misal kalian jago coding, merasa bikinan Unreal itu jelek, bikinan Unity itu jelek, ya kalian bikin sendiri aja. Itu no problem juga sih kalau kayak gitu. Oke, kenapa pakai behavior tree? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Yang pertama itu kalau pakai behavior tree itu sebenarnya lebih modular ya. Karena waktu kita ngedesain behavior tree kan kita mendefine task tiap agen itu apa. Misalnya task pertama itu nyari player atau attack player, itu kan sangat mudah dibaca ya. Sama itu menurut pengalaman saya itu lebih mudah di scale dibanding yang lain, karena ya nanti berhubungan dengan poin selanjutnya sih. Sama dia lebih mudah dibaca soalnya. Sebenarnya yang ketiga ini ada opini juga sih, karena mungkin beberapa orang lebih nyaman baca state machine ya dibanding hierarkial nature ini. Tapi kalau menurut aku tuh lebih enak baca node yang strukturnya hierarkial gitu. Jadi kalau misalnya aku mau fokusnya di kiri, ya udah aku ignore yang kanan aja gitu. Kenapa nggak state machine? Nah ini salah satu contoh yang kalian pernah pakai Unity. Mungkin Mas Yogi ini paling berpengalaman. Terutama animatornya Unity ya, itu kan dia sebenarnya pakai state machine ya. Dan itu salah satu problemnya state machine itu kalau misalnya kita jadi basicnya state machine itu setiap di state machine itu ada banyak state. Kalau misalnya kita ngomongin state-nya enemy itu ada idle state ketika dia diam, walking state misalnya waktu dia berjalan, attacking state kalau misalnya dia bernyerang. Nah itu kalau misalnya state-nya kita banyak, itu transisinya juga makin banyak, dan kita dan nanti lama-lama bakal kusut kayak gini lah. Itu salah satu problemnya state machine. Dan itu sebenarnya yang kedua ini lebih opini ya, karena kalau aku mainan state machine tuh pekerjaanku tuh lebih kerasa kayak mainan kabel daripada programming. Jadi lebih banyak handle transisinya daripada handle tasknya. Dan aku sebenarnya lebih senang kalau misalnya aku udah bikin task gitu, udah bisa dicuekin aja, dipakai di mana-mana gitu.
Oke, langsung masuk ke konsep behavior tree-nya sendiri. Jadi di behavior tree ini ada yang namanya BT Blackboard. BT-nya tuh behavior tree. Apa itu Blackboard? Blackboard itu sebenarnya simpelnya cuma tempat buat menyimpan suatu variabel. Ini salah satu contoh Blackboard yang di game aku yang baru itu ada dua value doang. Ada target, isinya tuh merefer ke karakter terus ada is stagger itu kalau misalnya dia kena stun, kena knockback, crowd cover effect yang lain-lain. Jadi apa gunanya Blackboard variable ini untuk misahin antara logic sama data yang dipakai di behavior tree-nya, di AI-nya. Jadi dia ngedecouple si AI behavior tree-nya sama logiknya. Dan ini variabel yang dipakai di Blackboard ini bakal dipakai untuk berkomunikasi antar tiap task gitu. Terus ini juga bisa dianggap kayak memorinya si agent ya. Jadi istilahnya otaknya gitu. Kalau misalnya di AI tempatku ini otaknya cuma ada dua. Dia lagi di stagger atau enggak, atau targetnya tuh sekarang siapa. Itu sih sebenarnya. Cuma mungkin aku nggak bakal lebih detail bahas AI bagian Blackboard-nya karena sebenarnya tiap plugin itu agak beda-beda ya. Dan sebenarnya ada konsep yang lebih penting lagi nanti di sini. Oke, balik basicnya ke behavior tree. Jadi execution ordernya tuh yang jelas dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi kalau dari sini dari start itu nanti selektor tuh bakal milih salah satu pokoknya. Jadi intinya kalau misalnya selektor pilih salah satu dia misalnya ke kiri dulu ke sequence. Nah, ke sequence nanti dia bakal mulai dari sini dari motivator ke time baru ke ini. Jadi kurang lebih flow-nya gitu sih dari atas ke bawah. Terus kalau udah sampai satu node dari kiri ke kanan. Oke. Terus node itu apa? Node itu ada kasarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada composite. Composite node itu contohnya kayak sequence sama si selector. Itu gunanya untuk gimana ya ngomongnya? Jadi untuk memberikan rule gimana node-node di bawahnya tuh bakal nge-return di eksekusinya tuh gimana gitu. Itu contohnya ada sequence yang simbolnya itu biasanya anak panah ke kanan. Kalau selector itu biasanya tanda tanya kalau di engine. Terus ada leaf node atau disebut juga task node, itu ada dua opsi sih, ada action atau conditional. Terus kayak task seperti biasanya itu setiap node itu pasti return value either sukses atau fail. Mungkin di beberapa settingan kalian bakal ada return mode lain ya, misalnya kena pause atau ke interrupt atau gimana gitu. Tapi pada umumnya tuh ada dua return value aja, sukses atau fail. Jadi kayak kuliah ya. Yang pertama, komposit yang pertama itu sequence. Jadi sequence itu dia akan return true kalau semuanya itu return true. Jadi dia akan mengeksekusi anak nodenya dari kiri ke kanan. Kalau misalnya dari contohnya di bawah ya, kalau misalnya find player itu sukses, dia bakal lanjut ke kanannya. Move to player sukses juga, dia bakal ke kanan. Attack player kalau misal sukses juga, dia baru kembali ke atas, dia return sukses. Tapi kalau misalnya dia gagal mengeksekusi satu node di bawahnya, dia langsung akan return fail. Jadi kurang lebih kayak kalau misal kalian familiar sama programming lebih kayak operator AND ya. Kalau misal salah satu fail, dia udah langsung fail aja. Tapi kalau misalnya salah satunya true, dia bakal ngecek semua kondisinya sampai true semua. Terus berikutnya selector. Ini beda dari sebelumnya. Kalau selector tuh dia bakal nge-return true kalau salah satunya udah true. Jadi kalau misalnya yang di bawah ini misalnya ini sebuah enemy ya, enemy punya action use melee, use range, atau use magic. Kalau misalnya use melee udah sukses, dia langsung return true. Yang sisanya ini nggak dieksekusi. Tapi kalau misalnya dia ngeksekusinya fail semua, itu baru dia return fail. Ini biasanya digunakan kalau misalnya kalian punya, misalnya enemy dia punya beberapa pattern gitu. Ini cocok untuk digunakan. Yang berikutnya itu dynamic node. Dynamic node ini termnya beda-beda tiap engine, jadi tidak ada istilah yang benar-benar baku ya. Kalau di Node Canvas atau di Unreal itu kalau nggak salah istilahnya dynamic. Tapi kalau di aku lupa yang
salah satu tuh ada yang namanya reactive evaluation ya, pokoknya antara dua itulah. Jadi gunanya dynamic node ini, misalnya kita punya kasus kayak di sini. Misalnya kita start, kita set booleannya sama dengan true, terus kita nunggu 1000 detik. Tapi kalau tiba-tiba booleannya false gitu ya, atau misalnya kayak di sana gitu, kita mau booleannya false, tapi kita harus nungguin yang selesai dulu. Nah itu berarti kita butuh suatu node yang bisa langsung merespon kalau misal boolean ini jadi false. Nah itu namanya dynamic node. Jadi dia nggak perlu nunggu wait-nya selesai dulu baru mulai dievaluasi. Dia langsung bisa kalau ada satu variabel berubah, dia bisa langsung mengeksekusi lagi. Ini gunanya kalau misal kalian bikin nanti berikutnya bakal dikasih contohnya langsung. Oke, langsung aja ke contohnya karena tadi sudah terlalu kayak kuliah ya, terlalu teoritis sekali. Jadi kita langsung mau bikin contoh yang namanya AI. Ada yang main game Hades ya di sini, Hades. Hades percaya, oke, banyak kan. Jadi kita mau coba bikin game AI kayak salah satu musuhnya si Hades. Ini yang ada di Tartarus, lupa namanya sama namanya. Jadi kita yang pertama, kalau ngomongin combat AI mungkin bakal butuh waktu sharing lagi ya. Episode 2 bisa banyak ya. Tapi kalau ini doang, kita butuh ngedefine 3 scope-nya aja sih sebagai simbolnya. Yang pertama tuh attacking options-nya dia apa aja? Apakah ada 1 attack doang atau ada 5 attack atau berapa? Terus defensive options. Misalnya karena enemy ini bisa ngedefend serangan kamu atau enggak? Atau dia bisa berlindung nyari cover atau enggak? Atau dia bisa ngedodge gitu. Mungkin ya. Atau yang terakhir itu awareness level. Itu istilahnya seberapa aware dia dengan environment dan dengan musuh sekitar. Nah itu biasanya 3 poin ini yang menentukan AI kalian itu kompleks atau enggak. Kalau misalnya AI kalian sangat bodoh ya, misalnya awareness levelnya 0, dia cuma peduli nyerang musuh aja, nyerang kamu aja, itu berarti AI-nya termasuk simple. Kalau udah kalian definisi itu, langsung ngedefine task-nya apa aja, sama condition-nya apa aja. Oke, untuk NMAI ini aku coba mirip si Hades ya. Jadi enemy-nya si Hades itu sangat simple sebenarnya. Dia cuma punya 1 attack type. Enemy Kroconya ya, kita nggak ngomongin bosnya atau gimana. Dia cuma punya 1 attack type dan dia nggak punya defensive options. Jadi kerjanya cuma ngejar, terus pokoknya ngejar dan nyerang gitu aja. Terus dia nggak punya awareness sama enemy lain. Kalau game apa ya? Kalau main game Spider-Man yang PS4 itu kan enemy-nya sebenarnya aware sama environment sama enemy sekitar. Kalau misal dia terlalu mepet dia bakal menjauh dikit. Jadi musuhnya tuh nggak ada dempetan. Dan sedangkan enemy-nya Hades ini simple sih. Jadi kalau udah ngejar ya udah, kalau misal dempetan ya game besarnya nggak boleh sama sekali. Emang gamenya maunya kayak gitu. Terus kalau kita udah tahu scope-nya enemy-nya Hades, kita langsung bikin task-nya aja. Simpelnya sih sebenarnya cuma butuh beberapa ya. Action-nya cuma butuh 5 sama butuh conditional 1. 1 tuh cuma ngecek jarakku dengan jarak enemy AI itu enemy agent ya istilahnya. Enemy agent-nya tuh berapa pixel sih atau berapa meter sih tergantung skala game kalian. Terus definisiin 5 task yang ini. Yang pertama chase target. Chase target tuh biasanya aku bikinnya kayak gini sih. Aku kasih update tick. Jadi chase target tuh dia kan bakal ngedetek koordinat player terus kan. Dan itu kalau misalnya ngedeteknya terus-terusan tiap frame, itu bakal nge-follow-nya tuh follow banget gitu, kayak ngejar banget. Dan itu biasanya aku kurangin. Jadi kalau misalnya setiap 1 detik, setiap update posisinya tuh tiap detik, itu berarti jalannya bakal istilahnya agak bego gitu. Jadi kita bisa ngatur-ngatur dari situ sih. Terus aku juga ngasih minimal distance to success. Itu 3. Jadi kalau misal distance-nya udah 3, itu langsung chase targetnya dianggap sukses. Terus rekas ini sebenarnya lebih teknis sih. Jadi selama kita di sini dia. Jadi selama kita ngejar, itu dia bakal nge-cache ray. Kalau misalnya nabrak dinding, dia bakal apa? Gitu. Kalau misalnya nabrak player, dia baru bisa sukses. Dan ini aku ada variable require player offset to success. Jadi kalau misalnya si enemy-nya ini udah lihat udah nge-cache ray tapi udah kena player, itu berarti udah sukses. Anggapannya kayak gitu.
Terus biasanya aku ngasih juga dua variabel ini chest speed yang jelas ngejarnya tuh seberapa cepet sih. Ini aku set 5, terus chest max duration. Aku pengen kalau dia udah ngejar tuh jangan ngejar terus, ada countdownnya. Jadi kalau udah 3 detik, ya udah kita langsung move on ke tas selanjutnya gitu. Jadi nggak kelamaan di satu tas. Itu lebih ke preferensi aku sih. Kalau kalian ada kebutuhan lain bisa sebenarnya variabelnya mungkin bisa beda-beda tiap game. Terus aku biasanya karena gamenya 3D, aku butuh face target. Jadi misalnya udah sampai, karakternya itu bakal ngadep ke playernya dong, nggak mungkin ngadep ke arah lain kan. Nah, terus sama stop movement, kalau udah selesai ngejar udah pasti diem. Sama melee attack. Melee attack itu ya nanti tergantung implementasi masing-masing sih, animasinya kayak gimana. Misalnya enemy attack-nya tuh lebih nusuk atau nge-swing atau play animasi apa itu tergantung. Terus biasanya aku suka nambahin weight. Nah ini di tiap plugin tuh biasanya udah ada weight, tapi biasanya aku tambahin deviation. Jadi nunggu selama 1 detik, tapi ada randomnya 1 detik juga. Dan kadang tuh yang bikin random kayak gitu tuh lebih bikin AI-nya jadi lebih variatif ya. Daripada cuma kalau semuanya nunggu 1 detik kan gerakannya jadi kayak baris banget kan. Sama aja. Itu biasanya aku tambahin deviation. Dan ini kalau di Unreal Engine udah ada deviation-nya nih. Ketahuan yang pernah bikin game juga. Nah, ini contoh behavior tree simpelnya kayak gini doang sebenarnya yang enemy AI nya guys. Simpel kan berarti. Jadi aku cuma ada dua sisi ya. Yang sisi sini tuh bagian nyerangnya, yang bagian sana itu bagian ngejarnya. Jadi aku cuma ngecek kalau distance-nya lebih besar daripada itu sebenarnya lebih kecil tapi di invert ya. Aku malas bikin stringnya. Ya, jadi karena jaraknya lebih besar dari 3, apa yang terjadi? Dia bakal ngejar target karena nodenya sequence ya. Kalau sequence kan kalau yang kiri udah selesai dia bakal lanjut eksekusi kanannya kan. Jadi kalau jarak lebih besar dari 3 dari target, ya udah dia langsung ngejar. Terus kalau misalnya ini kan aku pakai dynamic. Kalau misalnya ini udah selesai, langsung kita ke sini berarti. Nah kalau misal jaraknya udah beda tuh yang terjadi apa? Yang terjadi itu AI stop movement, AI-nya berhenti, terus face to target, AI-nya bakal nengok ke targetnya untuk siap-siap nyerang. Terus di sini aku tambah weight. Kalau misalnya nengok langsung nyerang gitu kan, player nggak ada waktu untuk reaksi ya. Kita harus ngasih berapa frame gitu buat playernya ngerespon. Terus langsung aja melee attack, terus baru wait lagi. Biasanya setelah nyerang tuh kasih wait lagi sih juga biar ada window kalau player. Kalau aku menurutnya bagus, itu berarti aku dapat berapa detik buat nyerang musuhnya. Nah contohnya kayak gini. Dia bakal ngejar, kalau udah dekat bakal nyerang. Nah, ini gameplaynya apa? Kalau pengen tahu gameplay detailnya kayak gimana, 2 minggu lagi datang ke sini lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi simpel sih sebenarnya, cuma dia bahkan kayak kalau nabrak-nabrak itu dia nggak peduli sama sekali. Dia cuma ngejar, kalau jaraknya udah oke, diem, nengok, langsung nyerang. Gitu doang. Nah, ini tidak spoiler gameplaynya gimana. Ini udah mau selesai, cepet juga. Terus berapa menit tuh? Nah? Berapa menit tuh? 2. 2 berapa ya? 15 kayaknya ada. 15 menitan. 10 menitan 15. Baru 10 menitan? Iya kayaknya. Waduh, cepet juga ya, kecepetan kayaknya. Yaudah, berikutnya kita bakal nyoba bikin yang lebih susah ya. Ini salah satu bos atau mini bos, bisa dipanggil bos lah. Bosnya Hades yang Fury Sister. Coba kita lihat dulu scope-nya kayak gimana.
dinamis itu. Tugas tugasnya ini Pak. Oke, sudah lihat kan kalau udah pernah main gamenya harusnya sangat hafal sih strukturnya kayak gimana. Jadi kalau pertama kali lihat, misalnya kalian dikasih tugas sama bos kalian bikin AI kayak gitu, langsung panik ya kalau lihat video kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak susah sebenarnya bagi mereka ya. Kita susah ya. Sebenarnya nggak begitu susah dan sebenarnya apa yang dilakukan mereka tuh sudah sangat gimana ya, sudah sangat sering digunakan oleh studio lain gitu. Cuma mungkin karena Super Giant itu studionya sangat polis ya, istilahnya production value-nya tinggi banget, jadi kesannya tuh kayak oh ini nggak mungkin dibikin kayak gini. Nah coba kita breakdown dulu. Jadi kalau dalam tadi bosnya kan Fury Systems ya, Mega Era. Nah itu scope-nya kayak gimana sih? Dan itu yang pertama itu dia selalu nyerang, dia nggak ada moveset yang defensif. Dan itu data-data awal ini bisa dibikin nih kalau bosnya nggak ada defensive option, jadi lebih gampang lah. Dan dia nggak bisa diinterrupt sama sekali. Jadi pokoknya kalau udah nyerang itu AI-nya tetap aja jalan-jalan gitu. Dan itu salah satu faktor yang bikin dia lebih simple sih. Yang tadi no defensive options. Sama dia sebenarnya struktur yang sangat general yang udah digunakan puluhan tahun ya. Jadi kayak satu pattern loop kayak gini. Jadi sebenarnya dia ada dua tier movement. Yang pertama self AOE attack tuh yang dia kakinya muter-muter di sekitar player di lawannya. Terus ada melee dash attack yang dia nge-charge terus dia nge-dash ke arah player. Itu move tier 1. Jadi istilahnya move yang gampang lah. Terus dia ada layer atasnya. Ada bullet hell attack yang projectile banyak banget tadi. Sama yang multiple AOE attack yang lingkaran-lingkaran terus meledak gitu ya. Jadi dia sebenarnya dikategorikan jadi dua layer. Yang pertama moveset yang gampang, moveset yang susah. Terus gimana kalian ngatur ini pakai apa gitu? Ya gampangnya sih kita pakai counter, variable counter. Kalau pertama kali mulai battle-nya tuh biasanya counternya 0 ya. Kita counternya 0 sama dengan true. Gampangnya sih kita nge-random antara beberapa moveset ini. Misalnya ada moveset self AOE attack sama melee dash attack, ya kita random aja pilih salah satu. Tapi mungkin aslinya nggak bakal random ya. Soalnya kalau randomnya ampas itu bisa jadi moveset yang ini sama sekali nggak nongol. Jadi sebenarnya ini ngambil simpelnya aja ya. Mungkin bisa aja kalian triknya tuh kayak kalau ada moveset yang satu, weightingnya tuh lebih berat yang moveset satunya gitu. Sebenarnya kayak gitu bisa aja dijalani sih. Terus kalau kita udah milih salah satu move yang tier bawah tadi, langsung counternya nambah 1. Terus kalau misalnya counternya ada angka sekian, kita baru pakai gerakan yang istilahnya jurus spesialnya. Jadi kayak gitu. Terus kalau ini udah selesai, counternya sama dengan 0. Kurang lebih kayak gitu. Nah, behavior tree-nya dia kurang lebih kayak gini. Ya, sebenarnya jauh lebih kompleks daripada tadi ya. Yang tadi itu kayak cuma 2, dan ini banyak banget gitu. Tapi kita coba breakdown satu dari atas biar lebih mudah.
Di Zoom bisa dilihat. Di Zoom juga susah, tak Zoom. Oh iya. Wah. Kita mulai dari start dulu. Start itu basicnya dia ada dua. Kalau distance-nya di bawah 10, di bawah sekian, dia bakal maju ke hierarki bawahnya. Nah, hierarki bawahnya itu nanti di slide berikutnya. Terus kalau distance-nya lebih besar dari sekian, itu dia baru ngejar. Jadi intinya AI dari Megera tuh kalau jaraknya belum ideal, dia bakal ngejar terus. Intinya itu. Dan itu jaraknya tuh lumayan gede sih di sini, kayak setengah layar atau 3/4 layar gitu. Jadi basicnya kayak gitu. Kalau jaraknya belum ideal, dia bakal ngejar terus. Nah, nanti yang kompleks tuh lebih ke cara gimana dia nyerangnya, tiap attack-nya gimana gitu. Tapi kalau otak utamanya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya AI yang sangat-sangat bodoh ya, cuma ngejar, nyerang gitu. Oke, ini berarti kalau distance-nya sudah terpenuhi, itu yang jelas langsung berhenti ya. Langsung berhenti, ini aplikasi wait method yang wait action yang fix karena nggak pengen ada random di situ. Terus kita masuk ke random node. Ini kayak selektor tapi random. Ini khusus di engine ada sih selektor node. Jadi dia bakal ngambil salah satu random lah istilahnya. Ini yang aku omongin tadi. Ini cara cepet aja random gimana. Tapi kalau kalian pengen proper weighting gitu, jangan pakai pure random. Kalau kalian pure random mungkin nanti moveset kalian bakal ada yang nggak dipakai gitu. Misalnya kita punya 5 moveset, kalian random yang nongol itu yang A terus kan playernya jadi kesannya lebih monoton ya, nggak ada weighting sama sekali gitu. Oke. Nah, ini lumayan kompleks sebentar. Saya ingat-ingat dulu. Oke, saya pilih random. Jadi ini cuma ada dua bagian. Yang kiri itu dash attack, yang kanan itu area attack. Area attack itu yang di sekitarnya bosnya tuh ada. Nanti dia nyerang muter gitu loh. Cuma nge-punish player karena dia terlalu dekat. Berarti di sini dia cuma pilih random antara dash atau area attack. Terus kalau udah selesai, counternya ditambah 1. Karena dua-duanya sequence kan, dia bakal coba ngeksekusi dari kiri ke kanan. Kalau misalnya udah selesai ini kiri pattern counternya plus 1, balik ke sini, ini sebenarnya sukses. Nanti balik ke atas lagi. Jadi intinya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ini kepilih yang area attack, dia bakal ngecek, oh ini teknis sih. Cek ability status tuh lebih ke teknis di tempatku. Terus nanti bakal face to target, AI area attack, terus nunggu 2 detik, pattern counternya di plus. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya nggak kalah penting itu nentuin pattern attack patternmu tuh bisa diterap atau enggak. Kalau di sini aku emang ngikut desainnya Super Giant ya, yang Hades tadi. Kalau udah komit ke satu tag, dia nggak bakal bisa gagal. Jadi udah pasti sukses. Jadi mungkin nanti ngedashnya bakal nabrak tembok, ngedashnya bakal ke arah yang lain karena playernya udah gerak ke area lain, itu nggak masalah karena emang dia pengennya kayak gitu. Kalau mungkin kalian milih, oh ketika player AI-nya tuh nengok itu bisa gagal karena playernya udah di luar lokasi lain, itu juga bisa sebenarnya. Tapi di konteks kali ini, kalau kita udah milih salah satu sequence yang ini, yang dash sama area attack, ya udah nggak mungkin bisa gagal. Yang jelas actionnya tuh bakal langsung dijalanin sampai dia selesai. Dan ini sebenarnya cuma aku tulis basic aja ya, misalnya AI face to target. Kalau misalnya dash ya, dash itu pertama kali kan face to target ya, kita harus nengok ke arah targetnya dulu. Ganggu momentum aja ini. AI face to target, terus find dash position. Nah ini sebenarnya agak ribet dash positionnya, karena aku harus narik garis, ada dinding atau enggak. Kalau misalnya dindingnya titiknya udah ketemu, aku harus sampel sekitar tuh, istilahnya sampel navigation area-nya lah. Itu areanya valid atau enggak. Nah itu baru dilempar ke AI dash attack task yang ini. Nah itu find dash positionnya kayak gitu kurang lebih. Ada parameter target, terus ada refer ke blackboard itu dash position. Aku tulis di sini biar nanti dash positionnya yang udah ditemuin bakal bisa dipakai di method lain gitu. Itu gunanya blackboard. Jadi lebih kayak set variable lah. Di beberapa plugin itu namanya set variable.
Terus aku kasih minimum distance. Jadi aku pengen dash-nya tuh jangan terlalu pendek gitu. Jadi minimum tuh kalau enggak 1 meter lah paling enggak. Terus ada juga maksimumnya. Jadi enggak sampai pojok-pojok banget. Karena aku karena si Hades tadi pengennya tuh battle-nya tuh lebih di tengah ya, agak tengah. Jadi kalau bisa tuh jangan banyak-banyak di pojok lah. Nah, itu sebenarnya lebih banyak detail-detail kayak gitu, tapi high levelnya tuh decision-nya kayak gini. Yang ini sisi kanannya ya, ini kan random. Nah, kalau itu udah selesai semua, aku cek lagi nih. Karena ini kan sequence ya. Yang tadi kan sequence ya. Yang tadi itu udah selesai, otomatis aku bakal ke sini dong karena dia udah sukses ya. Kalau terus aku cek nih. Kalau pattern counternya udah sama dengan 3, berarti aku milih pakai action yang layer 2 tadi, yang super move. Jadi di sini aku caranya basic, balik lagi tadi ya, cara random, ada 2 sisi, ini explosion super move sama yang ini bullet hell attack. Dan di sini aku pakai sama sih. Sebenarnya aku reuse yang metode tadi sih, yang metode ini kan dia pakai area attack juga. Tapi aku bisa input variabel juga sih. Kalau misalnya areanya 4, nanti bakal kotaknya ada 4 gitu. Tapi kalau misalnya areanya 1 ya 1, 2. Sebenarnya yang penting di behavior tree itu gitu sih. Kalau bisa tuh task mode kalian itu sangat modular, bisa dipakai di mana aja. Jadi jangan bikin satu task tuh cuma bisa dipakai di entity itu doang gitu. Kalau bisa dipakai ulang terus ya. Makanya yang tadi area attack tuh bahkan bisa dari aku area attacknya tuh mau di sekitar aku atau di target tertentu gitu. Next. Yang tadi next. Nah ini hasilnya bisa di playable. Megeranya ini ya, imut-imut yang pink ini. Terusnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di sini terlihat simple bukan? Udah bukan cara umum. Jadi kalau bisa coba diulangi lagi Bu. Jadi sebenarnya patternnya lebih simple ya. Dia bakal pakai teknik 3 kali. 1 tadi nggak pakai, dia AOE attack. Dia pakai lagi AOE attack tuh. Terus dia pakai lagi AOE attack. Nah ini cara jeleknya random tuh gitu. Nah dia baru pakai super move yang bullet hell attack. Ya. Terus pattern countnya balik lagi, dia pakai gerakan yang dash. Dia bakal pakai AOE attack, pakai dash lagi, terus baru pakai yang super move. Nah, dan logiknya simple sih. Nah, ini ada visualisasi. Kalau kalian pakai Unity sama Node Canvas ya, dia bakal ada visualisasinya gitu. Jadi kalau kalian pengen sambil debug gitu bisa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Next word. Nah, sudah kurang lebih kayak gitu aja kalinya.